Kemudian tentang baby blues yang sedang seperti yang kita tahu sedang marak kasusnya sekarang ya, dan kemudian kesedihan dan duka cita. Untuk pertama-tama untuk agar kita lebih akrab, saya akan memanggil satu persatu, kalian mengecek hadir atau tidaknya mahasiswa hari ini ya. Sri Ayu hadir ya. Vera tunjuk tangannya. Bu Hasana hadir. Bu Mira oh ya Solese ya. Lisa ada. Bu Marida, Atika, Reni, Novia, ini ya, Balkis, Ayu Wulandari. Ayu bisa lebih kesini sedikit ya karena suasananya juga udah agak sore. Saya lanjutkan. Tias ada. Bu hadir ya. Dini, Upi, Triana. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan langsung mengenai adaptasi perubahan psikologis ibu dalam masa nifas. Yang pertama saya akan membahas tentang masa nifas itu sendiri. Kira-kira teman-teman sudah ada yang tahu belum? Apa sih masa nifas itu sendiri? Ada yang bisa jawab? Nifas itu adalah ketika setelah melahirkan. Iya, betul. Jawaban yang sangat bagus. Untuk teman-teman yang lain masih bisa ada yang jawab atau yang ingin menambahkan? Masa di mana sesudah lahirnya plasenta sampai alat-alat kandungan kembali seperti sebelum hamil. Oh ya, beri aplaus untuk temannya yang udah jawab ya. Terima kasih untuk Kak Ines, teman kita yang namanya Novia sama Upi ya. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan secara langsung. Masa nifas itu benar seperti yang dikatakan teman-teman tadi, yaitu masa dimulai setelah plasenta lahir, berakhir hingga ketika alat kandungan kembali seperti keadaan semula sebelum hamil. Ini berlangsung sekitar 42 hari ataupun 4 minggu, 4 sampai 6 minggu ya. Nah, ada beberapa perubahan psikologis dalam masa nifas. Dalam masa nifas itu ada 3 perubahan. Yang pertama yaitu stop dulu. Ya. Nah, ternyata perubahan psikologis ini mempunyai peranan sangat penting bagi ibu kita. Di mana di saat ini ibu menjadi sangat sensitif sehingga dia perlu kedekatan antara keluarga dan dirinya serta bayinya. Nah, setelah proses kelahiran berlangsung, tanggung jawab keluarga menjadi bertambah. Nah, disinilah anggota keluarga lain harus memberi dukungan positif terhadap ibu tersebut. Nah, selain ada faktor psikologis ini tadi, ternyata faktor hormonal juga mempengaruhi perubahan psikologis pada ibu nifas. Nah, ini ada beberapa fase-fase adaptasi ibu masa nifas. Yang pertama itu fase tucking in. Nah, di sini berlangsung dari hari pertama sampai hari kedua setelah melahirkan. Nah, pada saat ini fokus perhatian ibu terutama pada ibu dan bayinya sendiri. Nah, pada hari pertama dan kedua ini setelah menjalani persalinan, ibu merasakan sangat lelah, kurang tidur, kemudian dia menjadi lebih sensitif terhadap keluarganya. Jadi di sini pada fase ini kita sangat penting untuk melakukan pendekatan, baik dari keluarga si ibu, baik ataupun ibu ke bayinya sendiri. Untuk selanjutnya itu fase tucking hold. Di sini berlangsung antara 3 sampai 10 hari setelah melahirkan. Nah, pada fase tucking hold ini ibu merasa khawatir akan ketidakmampuan dan rasa tanggung jawabnya dalam merawat bayi. Nah, di sini kita sangat penting ya pada fase ini karena ibu mengalami kekhawatiran. Dia takut dia tidak mampu merawat bayinya, ataupun dia takut bayinya tidak bisa diterima oleh keluarga ataupun lingkungan sekitar. Nah, di sini kita sangat tepat ya untuk bidan kita melakukan seperti penyuluhan kepada ibunya ataupun kita melakukan pendekatan langsung terhadap keluarganya. Fase selanjutnya itu fase letting go. Fase ini merupakan fase di mana menerima tanggung jawab akan peran barunya yang berlangsung 10 hari setelah melahirkan. Nah, di sini ibu sudah mulai bisa menyesuaikan dirinya dengan keadaan ataupun dengan lingkungan. Nah, dari 3 fase ini, jika ibu sudah bisa melewati ketiga fase ini, maka insya Allah ibu tersebut tidak akan terjadi sindrom baby blues yang akan kita
baby blues. Nah, ini ada beberapa gejala baby blues ya. Yang pertama itu ibu akan sering menangis tanpa sebab. Jadi tiba-tiba kita lihat aja ibunya langsung nangis. Kemudian dia merasa perubahan perasaannya itu drastis. Tetapi ketika saat ini ibunya merasa tenang, beberapa menit kemudian dia akan merasa sedih. Sangat drastis. Kemudian dia merasa cemas akan keadaan dirinya maupun keadaan bayinya. Dia merasa kesepian di sini kenapa? Biasanya kan kalau sesudah lahiran pasti fokus perhatiannya itu selalu kepada bayinya, sehingga ibu merasa dia diasingkan oleh keluarganya. Untuk selanjutnya itu penurunan libido. Penurunan libido ini berhubungan langsung dengan seksualisasi ibu ataupun multi ibu nanti. Nah, untuk selanjutnya itu ibu merasa kurang percaya diri. Untuk bahasan selanjutnya itu tahap depresi masa nifas. Nah, depresi masa nifas ini merupakan gangguan afeksi yang sering terjadi pada masa nifas dan akan tampak dalam minggu pertama pasca persalinan. Insiden depresi postpartum sekitar 10-5%. Postpartum blues disebut juga ataupun maternity blues ataupun sindrom ibu baru. Nah, depresi masa nifas ini merupakan tahapan selanjut setelah ibu mengalami postpartum blues. Jadi kalau ibunya udah postpartum blues, kemudian kita tidak bisa menangani dengan tepat, kemudian akan berkelanjutan pada tahap depresi masa nifas. Nah, ini ada beberapa faktor predisposisi terjadinya depresi postpartum, yaitu yang pertama, memang sudah saya jelaskan tadi, tidak hanya karena perubahan fisik ibu, tapi faktor hormonal juga berpengaruh pada depresi postpartum, baby blues ataupun yang saya sebutkan depresi postpartum. Perubahan hormonal yang cepat seperti perubahan hormon prolaktin, steroid, progesteron, dan estrogen. Terutama perubahan hormon estrogen dan progesteron ini sangat mempengaruhi mood ataupun perasaan kita ya sebagai wanita. Kemudian masalah medis dalam kehamilan, misalkan dia mengalami diabetes mellitus. Nah, untuk selanjutnya itu karakter pribadi, di mana ibu di sini mencakup tentang harga diri ataupun ibu yang tidak dewasa. Untuk selanjutnya yaitu tentang riwayat depresi, mental dan alkoholik. Nah, misalkan ibu sebelumnya telah mengalami riwayat depresi, kemungkinan untuk persalinan selanjutnya ataupun masa nifas selanjutnya dia akan mengalami depresi juga. Kemudian dia terisolasi. Ini biasa terisolasi ini pada ibu-ibu yang tidak karena kehamilan yang tidak diinginkan ya teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya secara umum ya, pasti ibu mengalami kelemahan, gangguan tidur, ketakutan terhadap masalah keuangan keluarga, kelahiran anak dengan cacat ataupun penyakit. Nah, jadi karena anaknya sudah lahir, sehingga ibu merasakan terbebani lagi dari sisi faktor ekonominya ya. Nah, Stop. Penuh. Kesimpan nggak? Lanjut. Bisa. Untuk tahapan selanjutnya yaitu depresi berat. Nah, jika baby blues sudah tidak tertangani, kemudian depresi masa nifas juga tidak tertangani, kemudian akan masuk ke fase depresi berat. Nah, di mana ibu di sini mengalami depresi non psikotik pada kehamilan sampai beberapa minggu ataupun bulan setelah kelahiran. Gejala-gejala depresi berat antara lain perubahan mood. Jadi di sini ibunya moodnya sangat cepat berubah. Jadi misalkan dia saat ini senang, kemudian dia langsung bisa menjadi seseorang yang emosional ataupun marah-marah. Nah, kemudian ini sudah pasti gangguan tidur, gangguan pola makan. Ini berhubungan langsung dengan itu tadi ya, perubahan hormonal, kemudian perubahan mental serta libido, dan fobia. Di sini ibu sudah mulai merasa ketakutan sehingga dia seringkali menyakiti dirinya ataupun bayinya. Nah, ini yang tahapan yang selanjutnya.
postpartum ini adalah gangguan kejiwaan yang berat yang ditandai dengan waham ataupun ibu sudah mengalami halusinasi. Dia sudah mulai kehilangan rasa kenyataan yang terjadi kira-kira di minggu pertama pasca persalinan. Setelah yang tahapan tadi, jika tidak kita tangani secara tepat, akhirnya akan ke tahapan ini, psikosis postpartum. Di sini kita tidak bisa nanti menanganinya sendiri. Ini sudah melakukan kolaborasi dengan psikiater ataupun dokter ahli sakit jiwa. Nah, ada beberapa penyebabnya, yaitu yang pertama riwayat keluarga menderita psikiatri. Jadi di sini jika keluarga si ibu ada riwayat psikiatri, kita akan takut ataupun kita bisa menerapkan langsung penanganan yang bisa itu pada fase-fase awal tersebut tadi agar tidak terjadi psikiatri postpartum. Nah, untuk selanjutnya itu riwayat ibu menderita psikiatri. Nah, di sini jika sebelumnya pada kehamilan sebelumnya atau persalinan sebelumnya ibu sudah mengalami masalah ini, maka untuk kehamilan selanjutnya bisa juga terjadi ulang. Nah, di sini yang faktor yang ketiga itu masalah keluarga dan perkawinan. Nah, sudah pasti ya, jika kita mengalami masalah dalam keluarga ataupun dalam perkawinan, nanti akan berefek langsung pada psikologis ibu. Mulai dari misalkan tadi udah masuk postpartum blues karena dia tidak bisa menerima keadaan, dia udah langsung depresi, kemudian mengalami ini psikosis postpartum. Bahasan selanjutnya itu gejala psikosis postpartum. Yang pertama itu gaya bicara ibu keras ataupun meledak-meledak. Jadi walaupun dia menyampaikan sesuatu yang bersifat lembut, tapi gaya bicaranya seperti orang marah. Halo teman-teman yang belakang. Nah, untuk yang gejala psikosis selanjutnya itu menarik diri dari pergaulan. Jadi di sini karena ibunya udah mulai depresi ya, dia juga tidak bisa menerima kenyataan ataupun dia mulai mengasingkan diri karena dia mulai merasa yang lainnya itu mungkin tidak penting bagi dirinya. Yang ketiga hampir sama kayak yang pertama ya, gaya bicara yang keras ataupun dia cepat marah. Nah, untuk gejala selanjutnya itu gangguan tidur. Karena mengapa terjadi gangguan tidur? Karena di sini kan ibu sudah mulai mengalami halusinasi sehingga dia kesulitan untuk tidur. Nah, di sini ada penata laksanaannya. Yang pertama tetap yaitu dukungan keluarga dan sekitar. Jika dukungan keluarga dan sekitar sudah mendukung keadaan ibu ataupun keadaan si ibu dan si bayi, kemudian tidak akan terjadi postpartum blues hingga sampai tahap psikosis postpartum. Nah, untuk selanjutnya itu kita melakukan terapi psikologis. Di sini kita bisa berkolaborasi dengan psikiater. Jadi di sini ibunya memiliki gaya bicara yang keras ataupun cenderung terlihat seperti marah-marah ataupun sudah merakup yang nomor 3. Nah, untuk yang selanjutnya itu menarik diri dari pergaulan. Di sini ibunya mulai mengasingkan diri karena dia sudah mulai tidak bisa menerima kenyataan. Kemudian yaitu gangguan tidur. Kenapa bisa terjadi gangguan tidur? Karena di sini ibunya sudah mulai mengalami halusinasi. Nah, di sini ada beberapa penata laksanaan kita sebagai bidan jika ibunya sudah memasuki tahap psikosis postpartum ya. Yang pertama yaitu tetap dukungan keluarga dan sekitar. Jika misalkan dukungan keluarga ataupun sekitarnya terhadap ibu dan bayi mendukung terhadap keberadaan si ibu dan bayi, maka untuk beberapa tahapan yang saya jelaskan tadi bisa terlewatin sehingga tidak menyebabkan psikosis postpartum. Tapi pada tahap ini tetap dukungan ibu dan keluarga serta dukungan sekitar sangat perlu. Nah, untuk selanjutnya itu terapi psikosis, kita bisa melakukan kolaborasi dengan dokter ataupun psikiater. Kemudian kita melakukan perawatan rumah sakit. Jadi ibunya di sini tidak bisa kita tangani sendiri lagi ya. Sudah harus dilakukan penanganan secara intensif di rumah sakit. Nah, untuk selanjutnya itu hindari rooming in dengan bayinya. Jika pada pertama itu kita harus melakukan rooming in. Nah, jika ibu sudah mengalami psikosis postpartum, kita harus menghindari rooming in. Kenapa? Karena di sini ibu akan cenderung melukai dirinya ataupun bayinya karena dia tidak bisa menerima kenyataan tadi ya. Nah, ini ada beberapa hal-hal yang bisa kita lakukan.
Yang pertama itu kita menciptakan ikatan antara bayi dan ibu. Ini untuk mencegah seperti yang sindrom baby blues, kemudian depresi dan psikisis postpartum. Ini ada beberapa ya. Yang pertama, tetap kita menciptakan ikatan antara bayi dan ibu sedini mungkin, yaitu dengan memberikan ASI secara dini ataupun dengan melakukan rooming in tadi. Kemudian tidak lupa juga bonding attachment untuk menciptakan ikatan antara bayi dan ibu sedini mungkin. Nah, yang selanjutnya kita bisa memberikan penjelasan kepada ibu, suami dan keluarga terhadap keadaan si ibu ataupun keadaan si bayi. Kemudian kita bisa memberikan simpati ataupun memberi bantuan dalam merawat bayi dan menolong ibu agar tumbuhnya rasa percaya diri ibu tersebut. Nah, untuk tahapan selanjutnya bisa kita lakukan memberikan bantuan dalam merawat bayi. Di sini tidak hanya seperti kita bisa mengajari ibunya memberikan ASI, memandikan bayi ataupun perawatan tali pusat ya. Untuk selanjutnya menganjurkan agar ibu cukup dan makan. Di sini ibunya kita anjurkan untuk cukup istirahat, cukup makan, dan cukup dapat perhatian dari keluarga dan lingkungan sekitar. Untuk tahapan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesedihan dan duka cita. Di sini apakah ada teman-teman yang tahu tentang masalah kesedihan dan duka cita? Sepertinya udah pada murung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai berduka. Nah, berduka adalah respon psikologis terhadap kehilangan ya. Jadi di sini jika kehilangan pasti kita merasa berduka. Iya. Nah, sebenarnya berduka itu merupakan proses yang normal dan tugas berduka penting agar berduka tetap normal. Jadi di sini sebenarnya proses berduka itu secara alamiah memang terjadi secara normal terhadap teman-teman sekalian atau terhadap manusia yang mengalami kehilangan. Ini ada beberapa tahap-tahapnya ya teman. Yang pertama yaitu shock. Ini merupakan respon awal individu terhadap kehilangan. Nah, di sini shock ini respon awal. Jadi di sini ketika kita kehilangan, kita mengalami shock. Itu normal. Manifestasi perilaku dan perasaan di sini bisa saja kita merasa sedih yang berlebihan, menyendiri ataupun cemas, menangis dan lain sebagainya. Yang kedua itu tahap berduka. Di sini ada penderitaan. Fase realitas di sini sudah mulai bisa menerima kenyataan, penerimaan terhadap fakta kehilangan dan upaya terhadap realitas yang harus dilakukan terjadi selama periode ini. Jadi di sini proses dia mulai harus bisa menerima setelah dia mengalami kesedihan, berduka dan kemudian dia harus bisa menerima kenyataan ya. Yang kemudian itu fase resolusi. Fase ini menentukan hubungan baru yang bermakna. Selama periode ini, seseorang yang berduka menerima kehilangan, penyesuaian telah komplit dan individu kembali pada fungsinya secara penuh. Jadi, pada fase resolusi, si ibu ataupun kita sudah mulai bisa menerima, kemudian kita sudah bisa menempatkan diri kita kembali dalam lingkungan. Ini ada dua pembagian kesedihan dan duka cita. Yang pertama yaitu kemurungan masa nifas. Ini disebabkan adanya perubahan yang tadi ya, perubahan secara fisik, perubahan secara psikologis. Nah, kemurungan ini dan merupakan hal yang umum. Perasaan-perasaan demikian akan hilang dalam 2 minggu setelah melahirkan. Ini mungkin karena tadi ya sebabnya perubahan yang sudah saya jelaskan tadi. Bisa juga ibu merasa kelelahan setelah nifas. Kemudian yaitu terciptanya ikatan ibu dan bayi. Di sini terjadinya ikatan ibu dan bayi dalam jam pertama setelah kelahiran. Dengan cara ini, kita mendorong pasangan untuk memegang, memeriksa bayinya, memberi komentar positif tentang bayinya dan meletakkan bayinya di samping ibu. Ini merupakan proses seperti rooming in ataupun bonding attachment. Nah, sekian pembahasan dari saya. Untuk teman-teman ada yang ditanyakan? Oh ya, silakan. Saya mau nanya, biasanya kalau misalnya ibu nifas yang paling banyak kejadiannya apa selain baby blues? Yang paling besar ya. Iya. Sebentar saya akan buka slide-nya. Sebentar ya. Nah, kalau misalkan baby blues kan memang sudah sering kita jumpai ya kasusnya, terlebih misalkan pada kasus-kasus ibu yang tidak bisa menerima
keadaan bayi ataupun dia tidak menginginkan kehamilannya. Nah, di sini selain misalkan postpartum baby blues, kalau misalkan kita penanganannya tidak tepat, selanjutnya bisa sampai ke tahap depresi masa nifas. Nah, kalau misalkan pada baby bluesnya kita tidak bisa menangannya dengan tepat, ataupun pada awalnya ibu tersebut tidak berhasil melewati beberapa fase yang saya jelaskan tadi, ini bisa dipastikan dia bakal jadi baby blues. Kemudian jika penanganan baby blues tersebut tidak bisa kita lakukan dengan tepat ataupun tidak berhasil, hal yang selanjutnya akan terjadi yaitu masalah depresi masa nifas. Nah, jadi di sini pentingnya peran kita sebagai seorang bidan, bukan hanya sebagai kita memberikan pelayanan terhadap pasien, tapi juga kita melakukan pelayanan terhadap keluarga pada kasus-kasus tersebut ya. Jadi kita bisa menjelaskan kepada keluarga bahwa keadaan ibu seperti ini, sehingga keluarga nanti bisa memberi dukungan secara mental atau secara psikologis ataupun secara fisik kepada si ibu. Ada yang ditanyakan lagi? Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk pokok bahasan kita hari ini, untuk materinya nanti bisa diambil ke PJ-nya langsung ya. Nah, jika nanti memang teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi, silakan hubungi saya, bisa lewat WA ataupun lewat BBM yang sudah tercantum dalam slide. Itu saja pokok bahasan saya. Jika ada kesalahan kata ataupun kekurangan yang saya lakukan, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.